Oke, Mbak. Iya, Oke, apa salam kabar? kenal. Oh, Baik, baik kabar saya. nah, Uh, Mas Santo, terima kasih nih udah hadir di IDX Bengkulu live hari ini yaitu membahas di market stock picking yang Sama-sama, udah. sama-sama. Nah, untuk Mas Anto, ini kan tiap minggu ada ini berita atau hype nih satu ataupun pekan. Nah, Mas Santo sendiri gimana sih terkait hal yang benar? Masih putus-putus sih. Untuk market update weekly ini ya kita kan masih apa namanya selain beberapa news yang memang uh, berefek pada news di next terutama di minggu ini, minggu kemarin ya kita lihat IPO-nya Goto dan ya termasuk the most fastest in history cepet banget ya Mbak ya running trade-nya dan itu seru sekali dan walaupun sampai sekarang masih loss tapi kita masih apa namanya masih punya keyakinan Goto masih bisa akan naik gitu. Nah selain itu juga masih banyak nih sebelumnya saya promosi Korean Investment dulu boleh Mbak? Oh, boleh. Suara Ya, saya terdengar jelas nggak Mbak? jelas nih, jelas banget. Jadi Oh, Sobat ya. IDX lebih mengenal nih isi nih Korean Enterprise. Boleh banget. Iya, jadi Korean Investment and Sekuritas Indonesia kita merupakan sekuritas yang berbasis online trading yang bisa diaplikasikan di handphone dan juga di PC. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin join dengan Korean Investment and Sekuritas Indonesia, khususnya cabang Bengkulu ya, nanti bisa langsung ke apa namanya perwakilan IDX di Bengkulu dan juga bisa download KISI Mobile nanti bisa koordinasi dengan cabang di Bengkulu gitu. Oke, Hmm, terima kasih Mbak. banget ya Pak ya udah online ya untuk anak. Ya oke, saya mulai aja Mbak ya, apa gimana? Saya tidak terdengar soalnya tidak begitu Oh iya, terdengar dari sini ya, putus-putus gitu. apa kita langsung Oke di bahas. ah, ah, ah. Oke, di market commentary dari Korean Investment and Securities Indonesia di morning briefing pada apa akhir penutupan satu minggu kemarin ya fokusnya di GCI close at record level underpinned by strong commodity. Ya tadi sudah sempat disebutkan ya kenaikan itu di apa namanya foreign investor registered IDR 1,6 triliun net inflow dan itu dikontribusikan besar oleh saham-saham Telkom, ITNB dan United Tractor gitu. Lalu ada sectoral wise seperti energi telco yang utilities lead the gain. Namun untuk sektor customers, staples, properti dan financial ini yang menekan IHSG pada minggu kemarin. Lalu telco stock Ross Air Traffic Bus Telkom itu naik sekitar 1,29%, Excel 5,83% dan Tebik naik 6,12%. Top moversnya Goto itu menyumbang 1%, lalu Adro 6,69% dan Telkom 1,30%. Top losernya Arto minus 20,26%, AMRT minus 3,13% dan BEPS 3,89%. Nah, untuk newsnya di macroeconomic and sector and corporate news yang sudah dipilihkan oleh Time Research dari Korean Investment and Sekuritas Indonesia. Ini dari sektor yang menarik ada otomotif. Ini first quartal ini sudah mencatatkan penjualan 2.063.822 unit itu data dari Gaikindo Persatuan Penjualan Mobil Indonesia itu naik sekitar 41% year on year. Uh, Penjualan first kuartal pertama retail sales itu 238.377 units atau naik 34% year on year. Lalu
ini kenaikan dari apa namanya yang ikut menyumbangkan itu dari ASI itu naik sekitar 45.521 unit atau 5,8 month of month. Di first quartal itu penjualan dari ASI sekitar 142,044 unit atau naik 43% year on year above pre-COVID level. Nah, itu pengaruhnya ya dari apa namanya kenaikan penjualan asli. Selain dari pengaruh penjualan dari Toyota juga sangat berpengaruh, lalu ada perpanjangan insentif dari PPNBM itu juga berpengaruh. Lalu selain itu ada ya kemarin kan ada penyelenggaraan Jakarta Auto Week juga, itu juga cukup berpengaruh dari apa namanya penjualan Toyota dan apa namanya mobil lain gitu. Lalu ya penjualan kenaikan jelang Lebaran yang memang cukup berpengaruh untuk kenaikan daripada ASI. Selain itu juga foreign flow-nya, foreign buy-nya itu menyumbang kenaikan whole one week itu sekitar 35,90% atau sekitar 1,1 triliun, dan ini sangat besar sekali. Lalu foreign sale-nya masih untuk diakumulat itu sekitar 24,92% atau naik sekitar 750 miliar. Jadi foreign sale-nya itu lebih kecil ya daripada foreign buy-nya untuk akumulat 1 minggu kemarin. Lalu domestic buy-nya justru kebalikan, jadi terdepresiasi dari domestic buy sekitar 14,05% atau 423 miliar, dan juga untuk domestic sale-nya sekitar 25,8% atau sekitar 754 bio. Jadi untuk ASI ini apa namanya masih dominan. Kemarin market cap-nya dipengaruhi oleh foreign buy, dan itu kenaikannya juga kita bisa lihat dari chart-nya yang sangat sangat eksponensial, sangat terbang gitu. Oke, selanjutnya ada pilihan news lagi nih buat Adikarya dan Waskita ya, yang menerima kontrak from INA itu sebesar untuk Adikarya itu sekitar 3,5 triliun atau mencatatkan kontrak 3,5 triliun atau 125% year on year. Untuk Adikarya sendiri ini kita lihat banyak proyek-proyek yang cukup berpengaruh di Adikarya, itu seperti Tol Semarang Demak, lalu juga ada pengelolaan sampah di Bantar Gebang, lalu juga ada pekerjaan tanah di Hulu Rokan, lalu juga ada pembangunan data center di Cikarang, dan juga ada peningkatan jaringan irigasi di Bendungan Gelapon, Jawa Tengah. Ini cukup berpengaruh dari perspektif dari Adikarya untuk apa namanya sebagai landasan untuk kenaikan dari koreksi beberapa minggu ini. Lalu dan juga ada apa sesuai dengan hasil RUPS kemarin, baru RUPS Adikarya itu sekitar 7 April kemarin apa right isunya di approval, jadi sekitar 66,67%. Jadi cukup berpengaruh juga untuk saham Adikarya. Lalu untuk Waskita juga apa namanya beberapa proyek infrastruktur kereta api di Medan itu juga masuk dari beberapa proyeknya Waskita. Lalu ada restrukturisasi hutang by INA, itu juga sebagai yang baru tahu, INA itu ya, Indonesian Investment Authority. Jadi kita itu sangat santer sekali, termasuk sektor-sektornya ya yang memang apa namanya terdongkrak dari kebijakan dari Pak Erick Thohir ya, terkait sumber investasi untuk pendanaan proyek-proyek di Indonesia. Dan ini apa namanya ada beberapa aset manajemen seperti CGPO, terus APJ Asset Management, lalu juga ada ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, dan beberapa sumber dana daripada INA terus INA. Masih join ya Mbak ya?
Oke. Masih. Oh iya. Oke, lalu ada beberapa apa namanya sektor-sektor yang memang difokuskan untuk pendanaan dari INA tersendiri, ya itu salah satunya beberapa ini sudah kita nikmati sekarang seperti telekomunikasi, kesehatan, new energy, terus kawasan-kawasan industri, lalu juga ada infrastruktur digital, ya, pembangunan infrastruktur digital sebagai concerns dari development dari sumber investasinya INA. Nah itu juga wajib kita perhatikan ya beberapa saham-saham, terutama saham-saham BUMN. Oh, Lalu untuk buka, untuk saham buka atau Bukalapak itu mencatat kerugian ya seperti biasa, memang masih bakar duit ya. Untuk saham buka itu sekitar 1,6 triliun, itu agak berubah estimasinya sekitar harusnya sekitar 1,3 triliun net loss di apa namanya for year 20 tahun 2020 kemarin. Lalu selanjutnya ada MSIN. MSIN yang mencatatkan net profit sekitar 301 miliar atau naik sekitar 78% ya, apa namanya year on year. Jadi uh, untuk MSIN sendiri kita cukup concerns karena bertumbuhnya apa namanya konsumsi media sampai nanti 2026 itu masih akan terus bertumbuh ya. Jadi apa namanya bahkan asumsinya sekitar naik sekitar penggunanya naik bisa sampai 86% dari total penduduk Indonesia gitu. Dan itu membuat landasan saham MSCI terutama itu masih terus akan naik gitu. Lalu fokusnya MSCI sendiri juga kita bisa lihat dari program-programnya yang semakin menayangkan e-sport. Yang kita tahu untuk e-sport sendiri sekarang kalangan di apa namanya kalangan anak muda sampai dewasa itu sangat sangat tertarik untuk melihat e-sport. Oke, selanjutnya ada auto. Nah, auto itu share dividen sekitar 3,4% yield dari keuntungan 1 tahun. Come date-nya tanggal 25 April 2022 untuk saham auto, dan kita tahu juga auto ya semakin terkenal karena ada Mandalika ya. Jadi sebagai satu apa namanya corporate yang memang menjadi apa salah satu auto parts-nya Astra ya lebih dikenal karena ya apalagi sekarang sudah naik level jadi MotoGP dan semakin dikenal, jadi harapannya sama auto juga akan lebih growth gitu ke depan. Lalu juga ada ASGR itu juga membagikan dividen, uh, bagikan dividen 1,9% yield, come date tanggal 26 April, itu juga wajib diperhatikan gitu. Jadi untuk beberapa macroeconomic sector and corporate news itu fokusnya kita dari beberapa stok yang tadi saya sampaikan. Lalu juga ada outlier stoknya, submovers-nya, up-nya ada TIRT itu atau reject 34,3%, lalu ada Enzo 17,5% dan Truk 17,1%. Submovers down-nya itu ada True sekitar turun 6,9%, GZCO 6,7%, dan SEMA 6,7%. Itu untuk close dari hari Jumat kemarin. Hari Sabtu, Kamis kemarin. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar analisis teknikal ataupun ya. Thank you nih Pak Mas Anto nih. Ada beberapa nih yang dijabarkan oleh Mas Anto terkait beberapa juga nih untuk market minggu ini. Jadi ada dari BUMN, seperti promosi dan sebagainya, seperti pas terus minggu dalam jadi kan ada gitu ya. Terus ada juga Mas Anto. Iya. Kira-kira untuk prospek
minggu ini nih ya minggu ini sektor apa aja sih terlirik dari apa saja yang juga lebih berhati-hati. Kalau untuk as a sector real, sebentar ya Mbak. Siap. Ya tadi sudah sempat saya ulas ya untuk beberapa sektor yang wajib kita perhatikan beberapa minggu ke depan. Itu dari sektor telekomunikasi, energi, terus kesehatan, terus infrastruktur digital gitu. Jadi untuk sektor realnya kita wajib mengerucut ke stok-stok yang tergolong dari beberapa sektor bisnis tersebut gitu. Namun untuk detailnya sebenarnya Oke, teman-teman baru bergabung masih membahas week. Sebentar lagi kita membahas soal week, jadi pantengin terus sampai akhir terus sama juga dari untuk teman. Jadi ada beberapa di sektor komunitas health ini patut banget teman-teman tahu sebenarnya tahu dari ini karena ini sektor oke teman-teman bergabung di weekly market update dan juga stock picking live dari hari ini kita akan membahas biasa beberapa bahas saham-saham aja ini teman-teman lirik dalam minggu dari ahlinya dari Quora Investment atau mantan akan menjelaskan stock picking karena itu yang ditunggu-tunggu biasanya dan juga Quora udah pasarnya online gitu ya digital jadi teman-teman kalau misalnya mau buat aku walaupun juga ada langsung ke kata perwakilan di Bengkulu itu offline WFHF jadi yang datang langsung banget tanyain soal update-nya dan teman-teman ini ada dan kalau sana dan tanyakan langsung investment sekuritas. Oke. Ya, Mbak. Jadi ini ada apa namanya sedikit problem. Saya tidak bisa buka ini tentang Oke, mungkin kita bahas dari IHSG dulu ya, Mbak ya. Boleh banget nih. Iya. Jadi apa namanya kalau kita lihat beberapa apa namanya as a technical ada beberapa candlestick yang cukup membuat goyah di beberapa hari kemarin itu sekitar tanggal 11 ya. 12,4 itu yang terkait dengan itu juga apa namanya downnya dari
GoTo juga yang cukup mempengaruhi dari IHSG kita. Namun kita lihat di tanggal 12 bulan 4 2022 ini kita lihat ada gap yang tidak terlalu besar, namun cukup memperkuat asumsi kita dari kenaikan IHSG uh, untuk melanjutkan tren ke uptrend gitu. Dan dari beberapa dari beberapa foreign flow kita lihat juga as a volume dan value juga, walaupun cukup terkoreksi beberapa hari ini termasuk hari ini, namun untuk 3 hari kemarin masih terus melanjutkan, masih terakumulasi gitu dari beberapa net foreign flow-nya. Lalu selain itu juga untuk analisisnya dari IHSG ini sebentar. Ya, untuk analisisnya kalau kita lihat as a support dan resisten itu, kalau kita pakai pivot line ya, itu support satunya di 7.253,26, lalu support 2-nya di 7.236,44 dan resistennya di 7.277,68 dan resisten 2-nya di 7.287,28. Nah, untuk beberapa indikator teknikal yang kita bisa lihat tindakannya itu dari MA5, dari pola sederhana ataupun eksponensial itu recommended-nya beli. Terus MA10 juga recommended-nya beli, MA20, 50, 100 dan 200 juga recommended-nya buy gitu. Jadi whole moving average recommend buy gitu. Jadi kita juga bisa lihat dari beberapa indikator teknikal seperti RSI itu tindakannya juga beli di poinnya di 60.146, lalu juga stokastik with RSI itu 67.771 recommended buy di ADX, dan William R juga recommended buy gitu. Jadi kita bisa lihat rekomend untuk IHSG ini masih akan melanjutkan kenaikan walaupun dibayangi beberapa saham-saham seperti finansial dan lain-lain itu cukup kita skip dulu gitu. Kita tetap lihat grafik dari beberapa stoknya. Oke, untuk financial. Dan juga teman-teman itu tadi dari Kisi Sekuritas nih, kalau soal proses nah, Mas Anto, kita langsung aja. Jadi kayaknya udah pada nggak sabar dari Kisi Sekuritas, karena biasanya iya, rekomendasi saham dari Korean Investment and Securities Indonesia sebetulnya dari untuk hari ini tidak ada recommendation buy ya, namun based on macroeconomic and sector corporate news dan juga chart, mungkin ada beberapa stok yang mesti diperhatikan seperti sektor properti seperti Adikarya dan Waskita yang memang secara chart grafiknya sedang di bawah dan sedang di posisi support. Anda bisa mulai koleksi di beberapa stok tersebut, Adikarya dan Waskita. Lalu juga untuk continuous trend kita bisa lihat ASI itu berpotensi continuous trend juga, dan juga saham ASGR dan ASA itu juga berpotensi untuk continuous trend gitu. Jadi ada beberapa stok tersebut diperhatikan, saya bisa suggesting untuk teman-teman bisa koleksi gitu.
Kalau untuk di pollingnya, sebetulnya saya juga belum membuat technical analysisnya, namun saya coba cek satu-satu ya. Ini di ASI. Oke, tadi itu ada sedikit rekomendasi koleksi ya kalau di ranking perhatikan itu ada Adi dan WL. Adi dan Waskita, itu dua saham tersebut memang sedang posisi support, bisa dilihat juga. Namun untuk in ya tetap diperhatikan dari volumenya, sedikit ada kenaikan volume, itu ada potensial untuk bounce gitu, untuk rebound. Lalu juga untuk ASI memang as a grafik sudah tinggi sekali ya. Namun posisi sideways beberapa hari ini menandakan ini pembentukan area konsolidasi, dan juga harapannya bisa terus naik untuk saham ASI gitu, karena target price-nya masih di level yang di atas itu, sekitar target price-nya sebentar. Oke, ini yang ditunggu sama teman-teman target. Iya, tadi saya malah ya. Udah dapat gambaran nih Mas. Ya, dari Kenapa? tapi Iya aja nih, agak terkendala dari terus untuk ini untuk ngasih informasi dari saya nih. Saya minta maaf sebenarnya. nggak apa-apa. Uh, Nah, itu di luar kuasa lah. Yang penting ya, ini kan Sobat IDX ada yang saham-saham yang bisa minggu ini ada Adi, lalu ada Waskita, WSK, kemudian ada continuous trend juga dari ASI nih, Astra, juga dari Oke, ya ke strategi berinvestasi. Dan ini bagaimana strategi trading nih untuk merespon kondisi market saat ini? iya, kalau untuk strategi berinvestasi, ya khususnya teman-teman yang ingin melakukan investasi untuk yang pemula sekali, itu yang wajib diperhatikan ya, selain mulai belajar untuk rasio fundamental dari suatu perusahaan. Kalau ingin teman-teman yang baru benar-benar basic sekali, ya dilihat net income-nya dari perusahaan tersebut. Kalau untuk menabung saham di saham-saham yang memang bisa selalu bisa menang dengan inflasi gitu, seperti beberapa stok di perbankan itu kan, seperti kita tahu saham-saham seperti BBCA itu kan flow chart-nya terus tumbuh gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang ingin nabung saham, ya better untuk memilih saham-saham tersebut gitu, ataupun beberapa saham dari IDX20, ataupun saham-saham yang high dividend yang selalu membagikan dividen gitu. Jadi aset kita selalu bertumbuh di masa depan gitu. Dan untuk teman-teman yang trading, ya yang pertama ya memang ya tadi sudah saya sebutkan, kita harus fokus ke sektoralnya, lalu fokus ke stoknya. Nah, di stoknya tersebut ya kita mulai membuat watchlist. Dari watchlist tersebut kita perhatikan grafiknya gitu, grafiknya. Kita jangan, kalau bisa
ketika memang continuous trend, kita mengalokasikan asetnya tidak sebesar di masa rebound gitu. Jadi apa namanya aset manajemennya juga diperhitungkan gitu. Terutama untuk yang trading. Kalau untuk trading ya benar-benar harus memperhatikan technical analysis as a decision untuk buy and sell. Seperti itu sih Mbak. Dan untuk beberapa weekly ini ya better kita saving dulu, yang masuk juga jangan terlalu besar karena kan mau lebaran otomatis kan banyak investor yang tarik dana gitu. Jadi Ya, better kita manage-nya jangan terlalu besar dulu masuk gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih Mbak. oke, begitu dari DX. Jadi kalau untuk mau jadi investor, harus banget secara sisi fundamental, teknikal, tapi masuknya yang tepat, kita masuk. Terus ada juga trader atau apa pun juga harus memperhatikan sentimen market gitu ya. Analysis tapi lebih fokusnya ke teknik. Dan juga nih teman-teman trading atau investasi teman banget manajemen yang kata Mas Santo tadi. Jadi profit harus tahu kapan loss gitu, cut lossing kapan sampai nggak ada manajemen gitu ya, nggak tahu kapan dimasukin, nggak tahu kapan take import. Nah, untuk Mas pertanyaan terakhir nih, kalau nggak ada pertanyaan dari para penonton gitu ya, pertanyaan terakhir, kira-kira industri apa nih yang harus kita waspada dalam minggu? Misalnya, takut banget ambil keputusan. Kira-kira dari Korea yang apa nih industri yang kita waspadain lah untuk kayak dengan sentimen besar atau berita-berita lain. Ya, untuk sektor industri yang apa namanya minggu ini berpotensial naik ya tadi sudah sempat saya singgung ya di sektor apa namanya seperti energi, telkom dan utilities itu masih akan apa namanya drop di akhir minggu ini, dan yang mesti diperhatikan untuk sektor finansial yang masih pegang itu juga kemungkinan akan apa namanya koreksi, dan beberapa stok yang posisinya sejalan dengan IHSG seperti stok-stok di LQ45 ya kemungkinan sih di akhir apa namanya weekly ini akan koreksi. Oke. Ah, Minggu ini wajib memperhatikan beberapa iya, koreksi wajar sih Mbak, masih koreksi wajah. koreksi ah, Ya, pengaruh lebaran sudah. Iya, karena otomatis pasti kan apa namanya dengan banyak banyak apa yang mengambil cuti segala macam, otomatis akan sedikit akan ada apa namanya pengaruh di pasar gitu kan. dari iya. segi dari segi apa namanya market cap-nya, dari segi frekuensinya dan volumenya pasti akan berpengaruh di duit. Oh,